Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang saksi yang bermimpi, lalu mimpi itu justru membantu polisi memecahkan sebuah kasus pembunuhan? Kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi dipercaya sebagai kisah nyata yang hingga kini masih menjadi misteri. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe, like, dan komentar kalian. Setiap dukungan insya Allah jadi amal jariah untuk menyebarkan dakwah lewat kisah-kisah penuh hikmah. Malam itu di sebuah kota kecil di Jawa Barat, hujan turun deras. Jalanan yang biasanya ramai kini lengang, hanya lampu jalan yang berkelip-kelip seperti menambah kesan suram. Di sebuah gang sempit, seorang warga menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang pria muda tergeletak tanpa nyawa, dengan luka misterius di tubuhnya. Polisi segera datang, sirine meraung, garis kuning dipasang, dan warga berkerumun penuh rasa ingin tahu. Petugas melakukan olah TKP, tapi semakin lama mereka menatap, semakin jelas satu hal, ini bukan kasus biasa. Tidak ada barang berharga yang hilang, tidak ada tanda perampokan. Luka yang ditemukan juga aneh, seperti bekas sayatan rapi tapi tidak konsisten. Kapolsek setempat berkata lirih, ini seperti kasus pembunuhan berantai. Tapi, siapa pelakunya? Motifnya apa? Di tengah kerumunan warga, seorang pemuda bernama Fajar menatap tubuh korban dengan wajah pucat. Dia mengenal korban itu, tetangganya sendiri, seorang pedagang kecil yang tak punya musuh. Malam itu, Fajar gelisah, tak bisa tidur. Bayangan wajah korban selalu menghantui pikirannya. Hingga akhirnya, menjelang subuh, Fajar bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berpakaian seperti polisi, lengkap dengan seragam dinas lama, bukan seperti polisi masa kini. Wajahnya tegas, suaranya berat namun penuh wibawa. Polisi itu menatapnya lurus dan berkata, "Fajar, dengarkan baik-baik. Cari sebuah gelang perak di dekat sungai. Itu kunci untuk menemukan siapa pelakunya." Fajar terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Mimpi itu terasa nyata. Suaranya begitu jelas seakan-akan seseorang benar-benar berbicara langsung padanya. Ia bingung, apakah itu hanya bunga tidur atau sebuah petunjuk dari dunia lain? Keesokan paginya, rasa penasaran mendorongnya untuk pergi ke sungai yang dimaksud dalam mimpi. Dengan langkah ragu, ia menelusuri tepi sungai yang penuh batu-batu licin. Dan di sanalah, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di antara lumpur, sebuah gelang perak dengan ukiran kuno. Tangannya gemetar saat memungut benda itu. Di gelang tersebut ada inisial yang terukir, R.A. Fajar segera membawa gelang itu ke kantor polisi. Awalnya, polisi menertawakannya. "Fajar, kamu bercanda? Petunjuk dari mimpi? Hahaha, kamu nonton sinetron terlalu banyak," kata salah seorang polisi sambil meledek. Namun, Kapolsek yang tadi malam memimpin olah TKP justru menatap gelang itu dengan serius. "Tunggu. Inisial ini, saya pernah dengar. Ada seorang residivis lama dengan inisial RA yang dulu sempat buron. Bisa jadi ini bukan kebetulan." Polisi mulai mempertimbangkan. Tapi, bagaimana mungkin seorang saksi biasa bisa menemukan gelang ini hanya karena mimpi? Fajar sendiri semakin bingung. Ia tidak berani bercerita detail bahwa polisi dalam mimpinya seperti berasal dari zaman dulu. Seragamnya, topinya, bahkan cara bicaranya berbeda. Seolah-olah bukan manusia biasa, tapi sosok dari dunia lain. Malam itu, saat ia kembali beristirahat, mimpi yang sama datang lagi.
kali ini lebih menyeramkan. Polisi misterius itu berkata dengan nada tegas. Waktu semakin singkat. Jika kau tidak cepat, akan ada korban berikutnya. Fajar terbangun sambil terengah-engah. Dadanya sesak, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Apakah benar akan ada korban berikutnya? Sementara itu, di kantor polisi, penyelidikan semakin buntu. Tidak ada sidik jari jelas, tidak ada saksi mata. Satu-satunya petunjuk hanyalah gelang perak yang dibawa Fajar. Namun, ketika polisi hendak menelusuri keberadaan RA, mereka mendapati fakta mengejutkan. Orang dengan inisial RA itu sudah meninggal lebih dari 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin gelang itu muncul di TKP baru? Kapolsek memijit keningnya, merasa kasus ini semakin tidak masuk akal. Ia menatap Fajar dengan sorot tajam. Anak muda, kau harus jujur. Siapa yang memberitahumu soal gelang ini? Fajar menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menjawab, tapi takut dianggap gila. Haruskah ia mengatakan bahwa ada seorang polisi dari dunia lain yang muncul di mimpinya? Di kamar tidurnya malam itu, Fajar duduk termenung. Lampu redup, hujan masih mengguyur. Ia memandangi gelang perak yang kini ada di tangannya, berkilau samar di terpa cahaya. Suara dari mimpinya terus bergema di telinganya, waktu semakin singkat. Dan benar saja, di tempat lain, seseorang sedang mengintai dari balik bayangan. Menatap rumah Fajar dengan senyum samar, seolah tahu bahwa pemuda itu sudah menemukan rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui. Pagi itu, kota kecil itu kembali digemparkan. Warga menemukan seorang perempuan paruh baya, penjual sayur yang dikenal baik hati, tewas di kiosnya dengan luka misterius yang mirip dengan korban pertama. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan di tangannya tergenggam secari kertas kecil dengan tulisan samar, tidak ada yang bisa lari. Polisi semakin kalut. Media lokal mulai menulis judul-judul heboh, pembunuh misterius berkeliaran, kota kecil dilanda teror berantai. Warga panik, sebagian memilih tidak keluar rumah di malam hari. Kapolsek menatap para anggotanya dengan wajah tegang. Kita harus bergerak cepat. Kalau tidak, akan ada korban berikutnya. Ini sudah jadi ancaman serius. Di sudut ruangan, Fajar ikut dipanggil untuk dimintai keterangan. Kali ini, ia tidak bisa lagi diam. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak, saya bermimpi lagi." Polisi itu bilang, akan ada korban baru. Dan sekarang, semuanya jadi nyata. Semua orang terdiam. Beberapa polisi saling pandang dengan tatapan meremehkan, tapi Kapolsek tidak. Ia menatap Fajar lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, kau harus ceritakan semuanya. Jangan ada yang disembunyikan." Dengan napas berat, Fajar akhirnya mengaku bahwa polisi dunia lain datang di mimpinya, memberi petunjuk soal gelang perak, dan memberi peringatan soal korban berikutnya. Ruangan menjadi hening. Ada yang menahan tawa, ada yang bergidik ngeri. Kapolsek menghela napas panjang. Baik. Kalaupun ini hanya mimpi, kita tak bisa mengabaikannya. Petunjuk pertama benar, dan korban kedua muncul sesuai firasatmu. Artinya, kita harus anggap serius. Namun, sebelum rapat itu selesai, salah satu anggota polisi masuk terburu-buru. "Pak, ada yang aneh. CCTV di sekitar kios korban rusak semua. Tapi ada satu rekaman samar, terlihat sosok pria berjaket hitam mondar-mandir." Wajah Fajar langsung pucat. Sosok itu mirip dengan bayangan yang ia lihat dalam mimpinya.
Malamnya, Fajar kembali tidur dengan hati gelisah. Seperti biasa, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Polisi misterius itu berdiri di depan gedung tua peninggalan Belanda, menunjuk pintu berkarat dan berkata, "Di sanalah dia bersembunyi. Tapi hati-hati, jangan datang sendirian." Fajar terbangun dengan napas memburu. Ia menatap jam dinding, pukul 2 dini hari. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket dan berjalan keluar rumah. Hatinya berkata ia harus melihat gedung tua itu. Namun, saat ia sampai di lokasi, bulu kuduknya berdiri. Gedung tua itu gelap, dikelilingi pohon besar yang membuat suasana makin angker. Dari jendela pecah, terlihat bayangan bergerak. Ia mendekat perlahan, tapi tiba-tiba, bruk, seseorang menariknya dari belakang. Fajar terjatuh, lalu melihat wajah Kapolsek yang murka. "Kau gila? Mau mati? Aku sudah bilang jangan datang sendiri." Ternyata Kapolsek sengaja membuntutinya. Ia sadar Fajar akan mengikuti petunjuk mimpi itu. Mereka berdua lalu masuk dengan hati-hati. Lampu senter bergetar di tangan mereka, menyorot lorong berdebu. Di salah satu ruangan, mereka menemukan tanda mengejutkan, pakaian berlumuran darah, dan sebuah pisau berkarat. Namun sebelum sempat mengamankannya, terdengar suara langkah cepat dari lantai atas. Mereka berlari mengejar, tapi sosok itu terlalu cepat. Hanya terdengar tawa samar menghilang dalam kegelapan. Kapolsek menggeram. Dia tahu kita datang. Ada yang membocorkan, atau dia memang sengaja memancing kita? Fajar merasa semakin takut. Suara tawa itu mirip sekali dengan suara yang ia dengar samar di mimpinya, tapi bukan dari polisi dunia lain, melainkan dari sosok lain yang gelap dan jahat. Keesokan harinya, berita tentang penemuan barang bukti bocor ke media. Warga makin panik. Ada yang yakin pembunuh berantai itu orang gila, ada juga yang percaya ini ulah makhluk gaib. Di rumahnya, Fajar mulai mendapat teror. Ia menemukan surat misterius diselipkan di bawah pintu. "Berhenti ikut campur, atau kau yang jadi korban berikutnya." Tangannya gemetar membaca tulisan itu. Ia merasa seluruh hidupnya kini diawasi. Setiap kali keluar rumah, ia merasa ada yang membuntuti. Saat malam menjelang, ia kembali bermimpi. Polisi dunia lain itu muncul lagi, wajahnya kali ini lebih tegas, namun juga penuh kegelisahan. "Fajar, kau harus berhati-hati. Dia sudah menargetkanmu. Ingat, jangan pernah sendirian." Fajar menangis dalam tidurnya. Ia terbangun dengan tubuh lemas. Semua ini terlalu berat baginya. Ia hanya seorang pemuda biasa, bukan polisi, bukan pahlawan. Tapi mengapa semua petunjuk selalu datang padanya? Sementara itu, Kapolsek juga berada dalam tekanan. Atasan mendesak agar kasus ini cepat diselesaikan. "Kalau tidak, jabatanmu yang taruhannya," bentak seorang pejabat. Malam itu, Kapolsek memutuskan, ia akan mengajak Fajar secara resmi membantu penyelidikan, meskipun tidak masuk akal. Entah ini mimpi, firasat, atau pertolongan dari dunia lain, yang jelas, kita butuh setiap petunjuk. Fajar dan Kapolsek duduk di kantor polisi, menatap peta kota dengan penuh kebingungan. Setiap lokasi korban ditandai dengan pin merah. Pola mulai terlihat, seolah-olah pelaku bergerak melingkar, mengarah ke satu titik pusat. Kapolsek berbisik, jika benar, maka lokasi berikutnya ada di pasar kota. Fajar menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Pasar itu,
tempat ibunya biasa berjualan sayur setiap pagi. Pagi itu, suasana pasar kota mendadak berubah mencekam. Para pedagang gelisah karena banyak polisi berjaga. Kapolsek sengaja menempatkan timnya di titik-titik rawan. Ia tidak ingin ada korban ketiga di tempat ramai ini. Fajar ikut dibawa, meski jantungnya berdegup kencang. "Kenapa harus pasar ini, Pak?" tanyanya dengan wajah pucat. Kapolsek menunjukkan peta dengan jarinya. "Lihat polanya. 2 lokasi sebelumnya mengarah ke sini. Kalau tebakan kita benar, pelaku ingin menebar teror di tempat paling ramai. Dan kau bilang ibumu sering berjualan di sini. Itu artinya, dia bisa jadi target berikutnya." Fajar panik. Ia langsung berlari ke kios ibunya. Benar saja, ibunya sedang menata sayuran tanpa tahu apapun. Dengan tergesa, ia berkata, "Bu, pulang sekarang. Bahaya kalau tetap di sini." Ibunya bingung, tapi melihat wajah putranya yang ketakutan, ia menurut. Fajar mengantar ibunya sampai ke ujung jalan, memastikan ia aman, lalu kembali ke Kapolsek. Namun, ketenangan itu hanya sebentar. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah kios ikan. "Tolong! Ada orang pingsan!" Polisi berlari ke sana dan menemukan seorang pedagang tergeletak dengan luka di lehernya. Darah segar mengalir. Semua orang panik, sebagian kabur, sebagian lagi menangis. Kapolsek menggeram. Dia sudah bergerak. Tutup semua pintu keluar pasar. Tapi sebelum itu terlaksana, terdengar tawa samar di antara kerumunan. Fajar menoleh cepat, matanya menangkap sosok berjaket hitam berlari ke arah gang sempit. Tanpa pikir panjang, ia mengejarnya. Langkah Fajar menghantam aspal basah. Nafasnya terengah-engah, tapi matanya fokus pada sosok berjaket hitam itu. Gang sempit dipenuhi bau amis dan sampah, membuat suasana makin menegangkan. "Berhenti!" teriak Fajar. Sosok itu hanya menoleh sebentar. Sekilas, Fajar melihat wajahnya samar, seperti bayangan gelap. Kapolsek dan 2 anggotanya ikut mengejar dari belakang. "Fajar! Jangan jauh-jauh!" Mereka berlari melewati gang berliku, sampai akhirnya sosok itu menghilang di sebuah gudang tua. Dengan napas terengah, mereka masuk ke dalam. Gudang itu gelap, hanya cahaya matahari menembus celah-celah atap. Bau karat dan debu menyesakkan. Tiba-tiba, pintu di belakang tertutup keras. "Berak!" Kapolsek segera waspada. "Dia sudah menunggu kita." Dari kegelapan, suara tawa itu muncul lagi. "Kalian pikir bisa menangkapku? Semua ini sudah ditakdirkan." Fajar gemetar, tapi ia mencoba bersuara, "Kenapa kau membunuh mereka?" Suara itu menjawab dengan nada seram, "Karena mereka semua kotor. Dunia ini butuh dibersihkan. Dan kau, Fajar, kau seharusnya tidak ikut campur." Tiba-tiba, dari arah langit-langit, sosok itu melompat turun dengan pisau di tangannya. Serangan cepat mengarah ke Kapolsek. Refleks, Kapolsek menangkis dengan tongkat, tapi pisau itu berhasil melukai lengannya. Perkelahian sengit pecah di dalam gudang. Kapolsek dan anggotanya berusaha melawan, tapi sosok itu sangat lincah. Dalam kepanikan itu, Fajar merasa tubuhnya lemas. Ia hanya bisa menatap, sampai tiba-tiba pandangannya berkunang, dan ia terjatuh. Dalam keadaan setengah sadar, ia kembali melihat polisi dunia lain itu muncul. Kali ini, wajahnya serius sekali. "Fajar, saatnya kau memilih.
Diam dan biarkan semua hancur atau bangkit, karena hanya kau yang bisa menghentikannya. Dengan sisa tenaga, Fajar bangkit. Tangannya meraih besi tua di dekatnya. Sosok berjaket hitam itu sedang menekan Kapolsek ke lantai, pisau nyaris menembus dadanya. "Hei!" teriak Fajar sekuat tenaga. Sosok itu menoleh, dan di detik itulah Fajar melempar besi tepat ke kepalanya. Sosok itu terhuyung, memberi waktu bagi Kapolsek untuk melepaskan diri. Perkelahian makin brutal. Anggota polisi lain mencoba melumpuhkan, tapi gagal. Fajar, entah bagaimana, mendapat keberanian aneh. Ia meraih pisau yang terjatuh, lalu menghadang sosok itu. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, wajah sosok itu terlihat jelas. Fajar ternganga, itu wajah seorang pria muda, mantan narapidana yang dulu sering ia lihat di kampungnya. "Kenapa, kau?" bisik Fajar. Pria itu tersenyum miring. "Karena mereka semua munafik. Dan aku hanya menjalankan keadilan." Dengan teriakan putus asa, pria itu mencoba menyerang lagi. Tapi kali ini Kapolsek berhasil menembak kakinya. Sosok itu roboh, menjerit kesakitan. Polisi segera memborgolnya. Fajar terduduk, napasnya terengah, keringat bercucuran. Dalam hatinya, ia mendengar suara polisi dunia lain itu untuk terakhir kalinya. "Kau sudah memilih dengan benar, Fajar. Tugasku selesai." Suara itu menghilang. Fajar menunduk, air matanya jatuh tanpa henti. Pelaku akhirnya tertangkap. Namun, misteri tetap menyelimuti. Bagaimana mungkin semua petunjuk mimpi Fajar benar? Siapa sebenarnya polisi dunia lain itu? Hanya Fajar yang tahu, dan ia memilih menyimpannya sendiri. Kapolsek menepuk pundaknya. "Kau sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak. Jangan pernah lupakan ini." Fajar hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ia tahu dunia nyata dan dunia lain ternyata tidak pernah benar-benar terpisah. Malam datang dengan cepat setelah semua kekacauan di pasar kota. Lampu jalan menyala, memantulkan cahaya kuning pucat ke aspal yang masih basah. Polisi sudah membawa pelaku ke kantor. Beberapa pedagang kembali membereskan barang dagangan, meski wajah mereka masih dipenuhi rasa takut. Fajar duduk di pinggir trotoar dengan tubuh lemas. Nafasnya masih terengah, tapi yang lebih terasa adalah beratnya beban di dadanya. Bayangan pertarungan tadi, darah yang bercucuran, teriakan histeris, semuanya masih jelas di kepalanya. Kapolsek menghampiri sambil membalut lengannya yang terluka. Ia duduk di samping Fajar. "Kau sudah sangat berani, Nak. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin banyak nyawa melayang hari ini." Fajar menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kenapa harus aku, Pak? Kenapa suara itu selalu datang padaku? Aku bukan siapa-siapa." Kapolsek terdiam sejenak. Ia menatap langit malam. Kadang, Allah memilih orang yang tidak kita sangka untuk menjadi perantara kebaikan. Kau hanya anak kecil yang polos, tapi justru karena kepolosanmu, suara itu datang. Kau dipilih untuk menyelamatkan. Fajar menunduk. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Ia teringat ibunya yang tadi hampir jadi korban. Air matanya jatuh, kali ini bukan karena ketakutan, melainkan rasa syukur yang mendalam. Beberapa hari setelah kejadian itu, kota mulai tenang kembali. Berita tentang teror pasar memenuhi televisi dan media sosial. Semua orang memuji polisi atas keberanian mereka. Namun tidak ada yang tahu,
Di balik keberhasilan itu ada seorang anak kecil yang menjadi kunci. Fajar tetap bungkam. Ia tidak pernah menceritakan tentang polisi dunia lain kepada siapapun, bahkan kepada Kapolsek sekalipun. Baginya, itu adalah rahasia yang hanya Allah dan dirinya yang tahu. Malam-malam berikutnya, suara itu tidak lagi datang. Namun, Fajar sering merasa ada seseorang yang mengawasinya dengan tenang. Setiap kali ia menatap langit malam, ia membayangkan sosok polisi berwajah teduh itu tersenyum kepadanya. Kisah Fajar mengajarkan kita bahwa keberanian tidak selalu datang dari orang kuat, gagah, atau berpangkat tinggi. Kadang, keberanian lahir dari hati yang tulus dan keyakinan kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq 23. Ayat ini seakan nyata dalam kisah Fajar. Meski hanya anak kecil yang dianggap tidak berdaya, dengan pertolongan Allah ia mampu menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa siapapun bisa menjadi perantara kebaikan jika Allah menghendaki. Tidak peduli seberapa kecil kita merasa, jangan pernah meremehkan doa, keberanian, dan hati yang ikhlas. Ingatlah, ujian datang bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menunjukkan seberapa kuat kita dengan izinnya. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar terbaikmu agar kisah-kisah penuh hikmah lainnya bisa terus hadir untuk menemani hari-harimu.